Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan, seorang komisioner KPU Kota Padang Sidimpuan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Ratusan hektar sawah di Desa Sukaraja, Kabupaten Batubara terancam kekeringan akibat rusaknya saluran irigasi. Ratusan hektar sawah di Desa Sukaraja, Kabupaten Batubara terancam kekeringan akibat rusaknya saluran irigasi. Warga sekitar Jalan Air Bolon, Kabupaten Toba digegerkan temuan sosok mayat pria di dalam sebuah parit. Ia diduga sakit dan terjatuh karena ditemukan sejumlah obat di dalam tas yang dibawanya. Sesosok jasad pria ditemukan di dalam parit dekat rumah warga di Jalan Air Bolon, Kelurahan Balige, Kabupaten Toba. Jasad pertama kali dilihat seorang warga saat berjalan di Jalan Air Bolon. Di area sekitar jasad juga ditemukan bercak darah. Polisi yang langsung menuju ke lokasi melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi dari sejumlah warga. Pihak keluarga yang menerima kabar tersebut menduga korban sakit dan jatuh. Dari tas korban juga ditemukan berbagai macam merek obat dan 2 buah handphone serta uang. Bukannya itu berkunjung ke tempat saudaranya di daerah sekitar kejadian yang bernama Nuraida Merpaung. Kita terima bahwasanya selama ini almarhum memiliki riwayat sakit, demikian Mbak, ada penyakit yang diderita almarhum. Saat jam 9.30 pada saat saya jalan-jalan bersama keponakan saya, pertama saya melihat darah, kemudian saya teruskan berjalan, ternyata sudah ada orang yang sudah pingsan atau meninggal, saya belum tahu pada saat itu. Lalu kemudian saya telepon suami saya untuk menelpon polisi. Oh gitu Bu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh jenazah. Pihak kepolisian bermaksud membawa jasad pria tersebut untuk diotopsi, namun pihak keluarga menolak dan tetap akan membawa jasad ke rumah duka di Parsoburan. Yasa Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Ratusan hektar sawah di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara terancam rusak karena kekeringan. Ancaman tersebut sebagai akibat dari rusaknya saluran irigasi di wilayah tersebut. Petani di Desa Sukaraja, Kabupaten Batubara, kini sedang resah. Pasalnya, padi yang baru ditanam dan berusia 1 hingga 1,5 bulan terancam rusak karena sulitnya mendapatkan pasokan air. Bendungan desa di wilayah tersebut yang rusak mengakibatkan air tidak dapat mengairi areal persawahan. Kondisi ini diperparah dengan musim kemarau selama 1 bulan terakhir. Sebagian petani berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menyewa pompa air. Namun, dengan tidak turunnya hujan selama lebih dari 1 bulan, biaya produksi akan membengkak. Menurut salah seorang petani, surutnya irigasi di sekitar persawahan disebabkan jebolnya tanggul sungai Dalu-Dalu. Akibatnya air sungai tidak mengalir ke saluran irigasi. Banyak telannya Mbak, kalau nggak masuk air. Jadi ada terancam gagal panen Pak? Ada terancam gagal panen kira-kira? Ya kalau nggak masuk air Pak ya maulah gagal panen Mbak. Harapannya Pak? Harapannya ya kok bisa pemerintah ini ada perhatiannya apa di saluran irigasinya itu tolong dikorek biar supaya masuk air ke sawah-sawah kami Pak. Jika terus dibiarkan, perkiraan sekitar 300 hektar sawah yang terdampak kerusakan irigasi akan mengalami gagal panen. Para petani berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Tutia Lewelubis melaporkan dari Batubara.
Puluhan petani di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara bergotong royong membendung aliran sungai untuk mengairi sawah yang kekurangan air. Langkah ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi biaya tambahan produksi padi akibat dampak kekeringan. Sejumlah petani di Desa Sukaraja bergotong royong di lokasi tanggul Sungai Dalu-Dalu yang jebol di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dengan menggunakan bambu dan tepas, petani menutup sebagian tanggul yang jebol. Mereka juga menggali pasir untuk membuat saluran agar air bisa masuk ke pintu irigasi untuk mengairi lahan sawah mereka yang saat ini mengalami kekeringan. Tanggul Sungai Dalu-Dalu jebol dihantam banjir kiriman dari hulu sungai pada akhir tahun 2023 lalu. Ironisnya, hingga kini tanggul yang jebol tersebut belum juga diperbaiki. Akibatnya aliran sungai berpindah arah dan tidak melewati pintu irigasi yang mengaliri sawah petani. Benteng yang di sini pecah. Dampaknya di daerah pertanian air nggak sampai lagi. Kering. Ke pertanian kering. Sawah kering semua. Ada berapa hektar? Ada sekitar 38 hektar, 380 hektar. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum, inilah baru untuk masyarakat Desa Sukaraja bergotong royong untuk mendapatkan air. Jebolnya tanggul Sungai Dalu-Dalu menyebabkan sekitar 380 hektar sawah di Desa Sukaraja terancam gagal panen karena kekeringan. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani ini. Tuti Aliwelubis melaporkan dari Batubara. Nah, kebun binatang Siantar bisa Anda jadikan satu tempat yang masuk dalam list tempat liburan Anda di akhir pekan loh. Mengapa? Yuk saya ajak Anda langsung untuk melihatnya. Berikut liputannya. Suasana yang asri dan udara yang sejuk, itulah yang pasti kita rasakan saat masuk di kawasan Kebun Binatang Siantar Zoo. Pemandangan pepohonan yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sungai kecil yang mengalir tenang, kebersihan areal taman hewan dipastikan membuat para pengunjung betah berlama-lama di lokasi ini. Di kebun binatang ini kita bisa menemukan beragam jenis hewan, harimau, singa, monyet, beragam jenis burung, juga beragam jenis ikan. Tentunya hewan-hewan yang sehat dan menggemaskan. Untuk masuk ke area ini cukup membayar tiket Rp25.000 per orang. Ya. Nanti kami sekalian belajar juga. Belajar dulu ya. Sekalian melihat anak harimau baru lahir ya? Ya, itu induknya ya. Oke. Kalian dari sekolah mana? Gajah Mada. Medan. Iya. Lokasi ini juga merupakan sebuah tempat penelitian hewan dan tempat pengembangbiakan hewan. Nah, bisa nih menjadikan lokasi ini sebagai lokasi wisata edukasi bersama keluarga. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.